Para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, jangan di-skip video ini. Ini membicarakan mengenai rezeki, mengenai keuangan, mengenai naik turunnya rezeki berdasarkan pengalaman, supaya gak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para YouTuber semua, para pemirsa semua. Saya punya kawan, namanya itu, nah kalau saya manggil Kang Warno ya, ini cerita nyata. Dia tempat tinggalnya di desa sebelah timur desa saya. Sawah nggak punya, pekerjaan tetap nggak punya. Ini bener ini. Anaknya kalau nggak salah 6. Tahu kalian? Yang 5 ini sarjana semua, bahkan ada yang S2. Kerjaannya apa? Bener saya ngomong. Awalnya sawah juga enggak. Ya apa ya? Ya orang desa aja mereman lah. Apa ya pokoknya wonge iku nek diarani ngono kerja apa? Wong desa ngarani sak pethuke. Apa saja lah ya. Ya kadang ada orang minta tolong jualkan apa kambing apa gitu, kayu, yang sering itu kayu. Nah, ini saya cerita ini begini. Dia punya anak itu yang pertama lulus alia kemudian nikah. Ya udahlah. Kemudian anaknya kedua laki-laki. Setelah lulus SMA atau alia, lu nekat ini Kang No ini. Nah, tanya sama anaknya, "Cung, kon gak kepingin kuliah lah? Kamu ndak mau kuliah lagi?" Bapak ini ada-ada saja, dibuat makan aja susah, kok mau kuliah. Tapi kalau mau saya bertekad loh. Katanya kiai-kiai itu Jom ya. Kalau kuliah, mondok, sekolah, cari ilmu itu dibandani Gusti Allah, tahu dibandani, dibiayai Gusti Allah. Rezeki nanti dilebarkan. Wis nekat deh, nggak apa-apa. Nah, akhirnya tes ke IAIN, waktu namanya IAIN apa Sunan Ampel, belum UIN, ya, IAIN masuk. Masuk kemudian pulang, dihitung-hitung butuh biaya waktu itu ya, kalau dibilang nggak banyak sih nggak banyak ya, kalau nggak salah 4 juta atau apa ya, sekalian untuk ini itu semua lah. Ya, dia bilang ya wis, jarine kiai-kiai itu dibandani Gusti Allah, ben tak njalukna Gusti Allah. Ya udahlah biar saya minta ke Allah katanya. Nah, setelah tahu itu tonggo-tonggo itu, tetangganya itu, wah ya ketawa semua. Lewat gitu ya, tiap lewat depan rumah dipanggil, "Nono, wong buat makan aja lo gak ada, kamu itu aneh-aneh. Anak mau kuliah itu loh. Pinjam ya pinjam siapa? Siapa yang mau menjami? Beasiswa dapat kan? Enggak. Loh lah iya beasiswa enggak dapat loh, kok muliakan anak. Ya wis enggak apa-apa." Itu sampai begitu, dan gemerembeng satu desa itu gemerembeng. Enggak gablek apa-apa kok muliahno anak gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, besoknya ini ya semalaman dia, ini ceritanya ke saya. Semalaman tuh ya nggak bisa tidur. Ini besok saya itu mau cari uang kemana. Setelah sholat subuh, pagi-pagi yang nunggu matahari terbit, kemudian sholat apa itu namanya duha. Kemudian dia jalan ke arah apa timur gitu, timur utara desa ya, ke sekedar jalan saja lewat galang-galangan sawahnya orang gitu. Nggak tahu mau arah kemana, pokoknya jalan aja. Ya kayak orang bingung lah. Namanya nggak pegang uang, sama nggak punya, mau jual-jual apa, buat makan aja juga susah, rokok susah kan gitu. Kemudian ada pohon trembesi. Kalian tahu pohon besar itu, serangkulan besar sekali. Duduk di bawah pohon itu, duduk ya, di hatinya ya sambil sholawatan, sambil minta sama Allah gitu aja. Ya Allah, katanya kalau nyekolahkan anak itu engkau bandani, engkau kasih uang, ya wis pokoknya saya minta gitu ya, cuma itu aja. Nah, yang punya sawah itu, yang ada kayu besarnya tadi, ada pohon besarnya, agak siangan dikit datang. "Lo Kang, lo kenapa di sini?" "Enggak kok, istirahat tadi mau jalan gitu, nyari-nyari apa kayu buat masak ke apa gitu. Saya lihat ini kok pohonnya besar, kok saya lihat banyak ranting yang kering, mungkin nanti saya mau minta." "Oh nggak apa-apa, tapi kalau mau ini Kang No, ini mau saya jual. Kalau sampean bisa jualkan,
saya bisa jualkan ini. Saya nggak minta mahal kok. Waktu itu kalau nggak salah itu minta 750.000. Tapi ya sampean ketok-ketok dhewe. Wis pokoknya aku hidup duit. Saya tahu uang itu aja, tapi nggak sekarang. Pokoknya silakan dipotong, terserah mau dijual kemana. Dapat uang kasih ke saya, lebihnya kamu ambil. Ya wis kalau gitu tak ceplek gini loh. Plok, wes pokoknya mulai hari ini nih berarti pohon saya milik saya. Nggak dikasih uang, nggak punya uang kok. Nggak ada panjernya. Panjernya cuma diceplek saja. Plok gitu. Nah, ya wes salaman. Duduk saja di situ Kang No ini. Duduk. Agak siang, sekitar jam 11 siang ya, mau zuhur itu. Itu nggak jauh dari jalan raya. Ada mobil ya, kemudian berhenti jalan itu turun si orangnya itu. Turun ya, ada 2-3 orang begitu. Lihat pohon besar itu datang. Ditanya katanya orang Banyuwangi ya. Kalau nggak salah itu. Kemudian tanya, Kang, ini pohon terembesi besar ini milik siapa? Oh milik saya. Ya benar tahu tadi diceplek tadi katanya udah miliknya. Oh ya udah. Boleh saya beli ya silahkan. Tapi potong sendiri ya. Dia nggak punya alat untuk motong, biayanya nggak ada ya. Potong sendiri aja nggak apa-apa. Saya mau bersih, saya terima bersih aja. Ya wes, harganya berapa? Gini ya, wes jangan ditawar, jangan apa ya. Saya juga nggak menawarkan. Kalau mau, ya 5 juta saja, tapi potong sendiri. Potong sendiri, angkut sendiri, saya terima bersih 5 juta. Ya wes nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya bayar sekarang, ya lunas. Saya percaya kok besok ya. Besok saya ke sini bawa orang, ya, bawa alat-alat semua mau motong ini. Nah, ini uangnya langsung dikasih hari itu juga. Ya kebetulan kok sama percayanya gitu loh. Ya udah dikasih. Nah besok gimana? Ya besok sampean ke sini ya nyaksikan nanti dikira saya motong apa namanya? Pohonnya orang maling kan nggak enak. Oh, ya wis nggak apa-apa. Ini kalau gitu ke rumah saya nggak usah. Pokoknya saya percaya sampean besok datang ke sini ya. Deal, uang dikasih 5 juta itu. Alhamdulillah sambil menangis bersyukur itu pulang. Butuh uang untuk anaknya 4 juta. Kemudian 750.000 untuk bayar kayunya. Lah masih ada lebih 250.000. Beli beras dia, beli rokok, beli beras. Itu dia merasa pertama kali mendapatkan rezeki yang luar biasa. Gara-gara dibuka oleh Allah, gara-gara muliakan anak. Dan itu selanjutnya terus begitu. Sampai sekarang juga nggak punya pekerjaan tetap gitu ya. Tapi ada saja. Kang Nos ini jualkan kambing saya. Kadang itu ada kayu, Kang Nos ini beli sendiri kayunya, nanti ada apa uangnya belakang aja. Akhirnya sekarang dia punya beberapa tukang untuk buat mebel. Sekarang dia udah lumayan lah, kecil-kecil udah juragan lah ya. Juragan itu buat mebel, maksudnya buat pintu, buat kayu-kayu itulah. Dia punya 2 atau 3 orang tukang gitu. Hebat kan? Itu Allah menata lah. Cerita ke saya, anaknya kan sudah selesai semua ini. Sudah selesai semua. Dia cerita, wah, enggak seperti waktu saya muliakan anak kok Pak. Maksudnya, waktu saya muliakan anak itu makan saya sama rokok saya itu saya nunut rezeki anak saya gitu. Lah waktu udah enggak muliakan ya gini-gini aja. Pokoknya gimana? Enggak, ini kan ya satu itu ya benar, yang kedua memang ekonominya merosot, saya bilang gitu. Nah, itu itu kasus pertama. Berikutnya lagi saya punya itu ya seperti adik atau seperti anak ya. Ya terus terang aja banyak nyecep kawruh ya, atau ya berdiskusi lah dengan saya. Dulu itu dia enggak kerja. Enggak kerja. Ya kalau ada orang minta urut ya urut, kemudian dia piara apa kambing ya lumayan lah. Piara kambing aja pokoknya enggak. Nah, cukup sekolah anaknya. Ya enggak punya simpenan, tapi ketika mau bayar sekolah anak itu ada saja namanya ya kambing, tahu-tahu beranak 2, kambing beranak. Pokoknya rezeki ada saja, gampang. Cukup, rumah juga bikin. Motor ada, bahkan pernah bilang aku kepingin punya mobil, ya wis gede wayahe lah duwe ya. Waktunya kan nanti kan punya kan gitu. Oke. Nah, belakangan dia tergoda juga. Tak jadi orang tani ya.
sawahnya mertuanya itu dikerjakan, sawahnya saudaranya dikerjakan. Dia bilang apa? Loh, pendapatan saya itu loh sama, Pak. Ya segitu-gitu aja. Saya nganggur ya segitu. Dikasih Allah ya cukup ya. Saya siang malam kerja ya malah dapat capek ya dapatnya segitu. Tapi jangan salah paham, bukan orang tidak boleh kerja. Ingat ya, ini. Uang penting. Memang uang bukan segala-galanya lur, dulur kabeh, tapi segala-galanya perlu uang. Lah yang saya bicarakan ini adalah datangnya uang berdasarkan pengalaman dua kawan saya tadi dan pengalaman saya. Saya itu ketika bisa tenang menyerahkan diri kepada Allah SWT, rezeki untuk kuliah anak saya, bangun rumah, perihab rumah, umroh, beli mobil dikasih Allah. Ini benar, saya nggak ngecap. Tapi ketika saya jungkir balik punya pabrik tali rafia recycle plastik karena, nah ini tadi pola pikir nanti yang berubah, itu saya malah hancur. Tanggungan hutang, wah gak main-main. Itu. Ya alhamdulillah akhirnya Allah menolong. Dari mana Allah menolong? Ketika kemudian saya balik lagi menyadari, nah ini yang mau saya sampaikan nanti. Rezeki dari anak, dari menantu, bahkan istri saya yang dulunya itu ya sampai sekarang ya ibu rumah tangga. Tapi dengan tetap ibu rumah tangga ada income-nya. Kan luar biasa Allah. Tahu-tahu ada, Bu, tolong apa aku pesen ini Bu, tolong buatkan makanan ini. Ya udah nyambil buat makan keluarga dibuatkan sendiri, nah itu juga jadi uang ya. Ketika saya belum pegang pabrik, tamu saya banyak, kemudian rezeki Allah kasih itu ya melalui apa ini, tamu ya jamu, ya saya buatkan jamu ke orang, tentu saya diileni lah dikasih. Nah tapi bukan salah punya pabrik, bukan salah. Salahnya hati saya tentu terpengaruh berubah. Saya berarti mengakui bahwa hati saya belum kokoh. Apa itu? Ketika kerja, apalagi pabrik atau pedagang atau apa ya, maka perhitungan di situ tentu untung rugi. Itu nggak salah. Manajemen nggak salah. Yang salah kemudian kita menggantungkan rezeki itu kepada upaya kita. Saya ulangi, yang salah itu menggantungkan rezeki pendapatan dari upaya kita. Kita ngitung, oh ini berarti besok saya dapat sekian juta, ini saya sekian juta. Itu yang salah. Kok monggo krungu andai kata kok terdengar begitu koyok-koyok itu guyu mek malaikat sentil. Rezeki kok mbok gambar, rezeki kok kamu gambar, rezeki itu pemberian Allah. Minta saja. Apa yang kamu kerjakan itu tugas kamu, bekerja, melayani orang, apa semua bekerja. Dokter, tabib, mantri, ya itu pelayanan semua, rezekinya Allah yang kasih. Contoh gini loh, seorang tukang batu ya, dia membuat rumah, disuruh membuat rumah orang. Nah, akalnya sama kemampuan tukangnya itu membuat bagaimana rumah ini kokoh, bagus, cantik. Rezekinya nggak di situ. Maksudnya itu ketika itu rezekinya melalui itu, ketika selesai dibayarlah oleh pemborongnya. Tapi kalau rezekinya nggak di situ, rumah udah jadi, pemborongnya lari. Ada nggak begitu? Wah, kayak ada. Petani juga gitu, udah tanam dari wis ditanduri, diapakno dirabuk, diapakno apik. Tapi karena merasa bahwa baiknya atau berhasilnya padi tadi tanamannya itu semata-mata karena usahanya, jungkir balik ketika mau panen ditunjukkan oleh Allah. Hanya dalam 1 hari saja bisa habis itu dimakan burung. Bener ini. Yang namanya 1 hektar jagung bisa habis 1 malam juga dimakan tikus. Bisa ditangkap ya. Bisa ditangkap kan? Jadi bagaimana? Sekali lagi, kita itu bekerja itu sama statusnya dengan kita sholat, statusnya dengan kita, ya tugas-tugas kita, tugas hidup di dunia. Karena kewajiban kita. Nah, pekerjaan macam-macam tadi saya sebut, ada petani, tabib, dokter dan sebagainya ya. Ada presiden, menteri apa semua. Tapi rezeki hak mutlak Gusti Allah. Kalau begitu kesimpulannya gimana? Ya gini aja.
Dawuh Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebenarnya kuncinya di situ. Siapa yang nurut ke aku, kata Allah, saya kasih rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang nurut, takwa, nurut ya. Takwane wong Jawa ngarani nurut, pasrah, percaya ya. Ketika ada kesulitan, tak kasih jalan keluar dari Gusti Allah. Dan saya kasih rezeki dari jalan yang tidak kamu sangka. Kan itu intinya. Itu loh. Sama, coba sampean dengar apa itu. Coba cari YouTube dan cari Bob almarhum. Bob Sadino apa itu ya. Itu kalau cerita mengenai ekonomi dia apa? Kalau diminta sebagai dosen tamu di Fakultas Ekonomi. Lo ekonomi kok di kuliah nggak ada. Yang kampan kuliah itu manajemennya. Ekonomi itu dari sana. Intinya begitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, resepnya nggak ada sebenarnya. Resep itu nggak. Ya, mari kembali saja bahwa kita itu bersandar penuh kepada Gusti Allah. Salah satu nama Allah itu Ar-Razzaq, yaitu Tuhan yang maha pemberi rezeki. Gondeli gue. Ya, gondeli. Jadi silahkan Anda ini bekerja sesuai tugas masing-masing sebagai khalifah di bumi ini. Tapi gantungan cantolan atau tempat kita bergantung itu loh, hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga vlog ini bermanfaat. Kita sambung di kesempatan yang akan datang. Salam sejahtera, salam interaksi, dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.